Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ghairil maghdubi 'alaihim minal yahudiyyin waladdallin minan nasraniyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, para peserta lewat Zoom di mana saja berada, yang semoga di malam nisfu Sa'ban ini kita berhak mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, berkahnya Allah, sehat walafiat sampai ketemu Ramadan 15 hari lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah dalam pembangunan umat, yang memang sudah disetting sedemikian rapi oleh panitia penyelenggara. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah amal penuh berkah, penuh manfaat, terutama manfaat untuk membangun umat Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kita bicara tentang zakat ini agar ya nasira nanti ada di benak hati kaum muslimin kaum muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hidayah. Maka yang harus kita pahami pertama adalah apa makna zakat itu. Banyak orang-orang yang mampu secara material tapi tidak mau membayar zakat karena tidak tahu bahwa apa sebenarnya zakat itu, pentingnya zakat, dan sanksinya kalau seandainya dia tidak membayar zakat. Secara bahasa, zakat itu artinya bersih. Bersih. Apa artinya? Membersihkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bersihkan dengan mengeluarkan sebagian daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya sering memberikan satu analog bahwa kalau zakat itu artinya bersih, berarti harta yang dibayar zakatnya itu menjadi bersih.
Tapi kalau zakatnya tidak dibayar, maka jatuhnya harta yang dimiliki seseorang itu menjadi kotor. Ya, katakan 2,5% dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kotoran. Kalau kita keluarkan yang 2,5% itu, berarti kita telah membersihkan harta. Yang 100% tadi kita keluarkan yang 2,5%, maka yang 97,5% menjadi bersih. Logikanya, kalau orang itu makan makanan yang kotor secara lahiriah, katakanlah makanan yang sudah jatuh sekian lama kemudian dimakan, akhirnya menimbulkan penyakit fisik, mungkin sakit perut dan lain sebagainya. Demikian pula dengan orang yang tidak membayar zakat, maka pada dasarnya rizki yang ia makan itu adalah rizki yang kotor, yang akan menimbulkan penyakit rohaniyah. Jadi sekali lagi, kalau makanan itu kotor secara lahiriah akan menimbulkan penyakit fisik. Kalau makanan itu adalah kotornya secara rohaniah karena tidak dibayar zakatnya, maka kemudian akan menimbulkan penyakit psikologi. Apa diantaranya? Semakin bakhil, semakin pelit, semakin medit, kalau orang Jawa bilang, koret. Nah, di situ berarti zakat harus dipahami bahwa dengan membayar zakat berarti membersihkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Secara otomatis setelah dibayar zakatnya, harta itu menjadi bersih, diberi dimakan, dikonsumsi, digunakan untuk apa saja, maka kemudian tidak akan menimbulkan efek sampingan dan tidak mengganggu psikologi seseorang yang diberikan harta oleh Allah dan dibayar zakatnya. Itu yang pertama. Masih dari segi bahasa, zakat itu berarti tumbuh. Artinya apa? Begitu orang itu mengeluarkan zakatnya, membayar zakatnya, maka kemudian Allah akan tumbuhkan rezekinya. Tumbuhkan rezekinya. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amarona bis shadaqati famas shadaqah." Kami ini diperintahkan untuk bersedekah, untuk berzakat. Apa sebenarnya manfaat zakat itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat yang dikeluarkan dengan sir, as-shadaqatu fisirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang dibayarkan dengan cara sir, secara rahasia, maka kemudian orang yang berbuat sedekah atau membayar zakat dengan cara sir itu akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mustahil orang yang pelit, bakhil, koret, medit, nyengit, gak mau bayar zakat, maka kemudian dia terkena penyakit. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan, karena mungkin dosa-dosanya tidak dibersihkan. Jadi kalau orang itu membayar zakat atau mengeluarkan sedekah secara sir, maka Allah janjikan lewat Rasulullah, orang itu tidak akan mendapatkan murka Allah. Berarti zakat atau sedekah itu yang dilakukan secara sir, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, akan meredam murka Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta di mana saja, itu kan sekarang kalau kita membayar zakat ke Yanasira misalnya, kan nggak mungkin kita rahasiakan karena ada orang yang menerima, ada yang menyaksikan. Kalau begitu bagaimana? As-shadaqatu fil alaniyah.
Sedekah yang dilakukan secara terang-terangan tetap ikhlas karena Allah, tudhibu ila sab'ati ma'atin sayyi'ah, akan menghapus 700 macam kesalahan atau 700 macam dosa. Jadi kalau secara rahasia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mak sedekah itu, zakat itu meredam murkanya Allah. Dilakukan secara terang-terangan tetap ikhlas, akan menghapus 700 macam dosa. Makanya diharapkan dengan ajian launching ini, ya Yanasira bekerja sama Yanasira di Masjid Al-Hidayah ini, diharapkan bahwa masyarakat di sekitar Al-Hidayah bisa menyalurkan zakatnya lewat Yanasira. Tadi sudah sambutannya sudah sangat-sangat ya bagus, karena tidak berdiri sendiri tapi ada kerjasamanya dengan Dompet Duafa, ada kerjasamanya dengan Lazis Nasional, yang semuanya akan dijamin ya transparan dan akuntabel. Semoga tidak ada persoalan-persoalan yang harus dimasalahkan, hanya masalah Yanasira menjadi mitra daripada Dompet Duafa, dan memang itu tujuannya adalah untuk pembangunan umat. Masih dari zakat tadi, Abu Dzar Al-Ghifari tanya kepada Rasulullah tadi bagaimana, Rasulullah pun akhirnya menjawab, as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan sedekah itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Kenapa? Sampai diulang 3 kali. Ternyata tidak ada orang yang menjadi miskin karena zakat atau sedekah. Begitu dia berzakat atau bersedekah, ditumbuhkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan zakat itulah maka Allah akan mengganti ya yang dizakatkan, yang dibayarkan zakat atau sedekah itu dengan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak diduga oleh sang pembayar zakat atau orang yang mengeluarkan sedekah. Ini maknanya bahwa sedekah itu sesuatu yang ajib, akan menumbuhkan ya rezeki-rezeki baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia sudah membersihkan hartanya ya, kemudian lantaran dia sudah membersihkan jiwa dan raganya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan, pungutlah, ambillah dari harta mereka orang-orang kaya itu sebagai sedekah, sebagai satu zakat. Yang gunanya untuk apa? Tutahhiruhum, dengan zakat dan sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa mereka dan membersihkan harta mereka. Wasalli alaihim. Nah ini untuk panitia zakat Yanasira yang harus dipegang adalah begitu ada orang yang menyalurkan zakat lewat Yanasira, doakan orang yang membayar zakat, doakan orang yang sedekah, karena Allah menyatakan wasalli alaihim, doakan, inna salataka sakanul lahum, dengan doa ya orang yang bayar zakat, orang yang mengeluarkan sedekah didoakan oleh sang penerima, maka kemudian itu sosakanul lahum, akan memberikan ketenangan jiwa bagi orang yang berzakat atau bersedekah. Dalam teks Al-Quran tadi, khud min amwalihim, pungut. Pada zaman Nabi memang Nabi itu mengutus beberapa amil zakat untuk datang dari rumah ke rumah, bahkan membantu menghitung harta orang yang didatangi itu, kemudian dikeluarkanlah zakatnya.
Maka amil punya hak, punya bagian, karena memang dia mengeluarkan tenaganya, waktunya gitu ya, kemudian menghitungnya, memanggulnya. Kalau zaman dahulu, sekarang kan nggak usah dipanggul ya, nggak usah dipanggul. Nah terus bagaimana untuk zaman sekarang? Dikelola dengan baik, dikelola dengan transparan, dikelola dengan pertanggungjawaban yang akuntabel. Itulah haknya dari para amil. Khudh min amwalihim shadaqatan, dipungut, diambil. Nah sekarang publikasinya lewat Ya Nasira ini, maka kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa di Masjid Al-Hidayah sudah ada kerjasama yang baik tentang lembaga zakat, infak, dan sodakoh, yang insya Allah semuanya nanti akan kembali dari umat, oleh umat, untuk umat. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, itu makna ya, baru makna. Kemudian kita sudah secara singgung, secara otomatis kita singgung tentang dasar hukumnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, dengan demikian berarti zakat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Sampai sangat pentingnya di dalam Al-Quran Allah mengaitkan zakat ini dengan sholat sampai 82 kali. 82 kali Allah mensandingkan, mengkaitkan aqimus sholat wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarlah zakat. Ini sampai 82 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa pentingnya zakat dan pentingnya sholat itu beriringan. Sholat ya penting, zakat juga penting. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat. Ya, kita kembali ke dasar syariah kita. Rukun Islam yang 5 itu istilah-istilahnya memang sudah disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Syahadat ada sebutannya di dalam Al-Qur'an. Salat tadi saya sudah disebut, itu bahasa baku Al-Qur'an. Siam Ramadan 15 hari lagi, itu adalah istilah baku dari Allah. Zakat istilah baku dari Allah. Haji gitu ya, itu adalah istilah baku dari Allah Subhanahu wa taala. 5 rukun Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta acara launching lembaga zakat, infak, dan sodakoh Ya Nasira yang dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sholat dan zakat selalu beriringan. Kalau sholat itu adalah hablum minallah secara vertikal ya, jalur ke atas tuh vertikal ya, Allahu Akbar. Tapi perlu diketahui, di akhir sholat nanti begitu kita sudah baca tahiyat akhir, maka kemudian kita salam ke kanan, salam ke kiri. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya di awal sholat tadi adalah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu salam, begitu sholat kita tutup dengan garis horizontal. Artinya apa? Amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi pelaksanaannya adalah untuk sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, maka
Di surat At-Taubah ayat 60, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Allah sudah sebutkan secara sistematis. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati baina qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kenapa Allah menyebutnya innamas shadaqatu? Padahal itu adalah distribusi mustahak zakat, disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu. Padahal di ayat 103 tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ada istilah zakat. Sedekah itu sebagian ulama mengatakan memang ada kaitannya dengan kata sedekah dengan sodik. Sodik itu apa? Teman. Ya, teman. Diharapkan dengan 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah 60 ini, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang bersedekah akan menjalin pertemanan antara si yang mengeluarkan zakat dengan pertama al-fuqara. Jadi sistematika urutan-urutan orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, fakir disebutkan lebih dulu daripada miskin. Loh, bukannya fakir miskin itu kata majmuk, tidak. Fakir ya fakir, miskin ya miskin. Para ahli fikih, para fuqaha menyatakan fakir itu orang yang tidak, ya kebutuhannya kebutuhannya tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, sementara dia tidak punya penghasilan tetap. Itulah fakir. Lah miskin bagaimana? Dia punya penghasilan tetap, hanya tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya, maka Allah menyebutnya fakir dulu baru miskin. Wal amilin, para pengelola zakat. Walaupun Mas Nando ya itu kan tidak membutuhkan itu sebenarnya, insya Allah tidak membutuhkan itu dari syariat, karena mengelola sebenarnya secara petunjuk Allah punya hak asal transparan dan akuntabel, Mas, ya. Sebenarnya transparan dan akuntabel itu. Wal mu'allafati baina qulubihim, orang yang hatinya cenderung asalnya tidak Islam kemudian cenderung untuk memeluk agama Islam yang disebut dengan mu'allaf, punya hak. Bagaimana kalau mu'allafnya kaya? Pada dasarnya kaya atau tidak kaya, secara hukum menurut Allah dia punya hak. Kalau kita serahkan kemudian dia tidak menerima dan mengembalikan, itu hak amil untuk dikembalikan kepada kekayaan harta daripada lembaga zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan umat. Gharimin, orang yang banyak utang. Rekop dulu orang hamba sahaya. Di Indonesia tidak ada hamba sahaya, Pak. Semua orang Indonesia merdeka. Nah, ini yang sedang dibicarakan, termasuk di dalam diskusi-diskusi tentang zakat itu, tentang rekop dan gharimin, orang yang banyak hutang. Tapi banyak hutangnya untuk kepentingan sandang, pangan, papan, bukan untuk beli mobil mewah. Utangnya banyak tapi untuk beli villa, bagaimana tuh? Nah, di sini sedang didiskusikan. Sebab sabilillah, orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, pengurus masjid, mungkin marbot masjid,
imam, muadzin punya hak. Wabnis sabil, dan orang-orang yang terlantar. 8 asnaf ini berangkat dari kata sodik, sodakoh, ada kaitannya dengan sodik. Diharapkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu akan menjadi mitranya, orang kaya mitranya orang fakir, orang miskin, seorang amil, mu'allaf, dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah dari situlah maka kemudian betapa Islam itu dibangun ya sebagai bangunan yang datang dari Allah, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kita harus sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekarang ini, akhir-akhir ini ada 2 ini tambahan sedikit nih. Ada orang yang bernaung di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada yang bertengger di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus diperhatikan. Apa bedanya orang yang bernaung di bawah Al-Quran dan As-Sunnah? Orang yang bernaung di bawah Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang yang sami'na wa ata'na kepada aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak punya hak untuk mengotak-atik syariat Islam. Tapi sekarang ini banyak orang yang bertengger di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bertengger di atas syariat, kemudian akhirnya dia mengotak-atik Islam. Kalau menguntungkan gitu ya, haram dihalalkan. Kalau menguntungkan, halal untungnya dikit, haram untungnya dikit, maksud saya halal untungnya dikit, akhirnya dibolehkan. Masya Allah, sekarang ini sudah dibolak-balik. Nah, kembali kepada lazis ya nasira ini, maka kemudian percayakanlah apa yang telah dirintis oleh ya nasira di Masjid Al-Hidayah untuk masyarakat sekitar, dan kemudian para orang-orang yang barangkali memang mempunyai satu ketaatan, mempunyai suatu kepercayaan kepada ya nasira, maka marilah kita pupuk. Tapi ingat, kalau kita memang, mohon maaf nih, jadi pengurus-pengurus ya nasira ini harus betul-betul amanah. Kenapa? Tidak ada kepemimpinan kalau tidak amanah. Begitu orang itu amanah, maka insya Allah akan menanam kepercayaan, akan menanam keyakinan, dan dengan tertanamnya kepercayaan dan keyakinan itulah maka kemudian ya nasira akan tetap hidup. Tapi sekali saja terjadi hal-hal yang tidak transparan, tidak akuntabel, maka pada saat itu jugalah kemudian seolah-olah kita berjalan menghancurkan apa yang sudah kita rintis. Ingat bahwa sesungguhnya dalam perjalanan menegakkan kebenaran, memegang kebenaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Setan tidak suka kepada orang-orang kepada orang-orang yang tetap istiqomah di dalam iman Islamnya. Rasulullah SAW mengingatkan, dunia ini bagaikan sebuah taman. Taman itu dihiasi dengan 5 macam, katakanlah 5 macam bunga. Bunga pertama adalah ilmunya ulama. Jadi ilmunya ulama itu termasuk penghias dunia. Yang kedua, bi'adlil hukama, dengan si adilnya penegak hukum. Kemudian yang ketiga, bi ikhlasil ibad, dengan ikhlasnya seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan termasuk kita malam hari ini pada ikhlas. Kemudian bi amanatit tujar, dengan sikap amanah yang dimiliki pelaku ekonomi. Terakhir, bi nasihatil muhtarimin, dengan sikap supel, lapang dada dimiliki oleh para tokoh-tokoh masyarakat.
Tapi iblis gak suka terhadap 5 orang ini, 5 kelompok orang ini gak suka. Iblis gak suka kalau ada ulama, ya, kalau ada ulama jujur. Datang iblis membawa bendera hasud, bendera iri hati, ditancapkan di sampingnya ilmunya ulama. Akhirnya apa? Ulamanya menjadi saling hasud antara satu dengan yang lain, saling iri antara satu dengan yang lain. Yang kedua, iblis gak suka kalau ada penegak hukum yang adil. Maka kemudian bendera kesewenang-wenangan dikibarkan oleh iblis, ditancapkan di sampingnya, ya, di sampingnya adilnya para penegak hukum. Akhirnya penegak hukum pada loyo. Ikhlasnya para hamba Allah yang beribadah, iblis gak suka kalau ada orang ibadah dengan ikhlas, ditancapkan bendera ria. Akhirnya pada ria, ibadahnya pada ria. Nah, yang keempat ini binas bi amanati tujar, bagi amanahnya si pelaku-pelaku ekonomi. Iblis gak suka kalau ada pelaku ekonomi, ya, pelaku ekonomi yang transparan, yang akuntabel, dia gak suka. Datang dia dengan bendera khianat, dengan bendera khianat ditancapkan di samping amanah, akhirnya pada menjadi khianat. Ya, perhiasan bunga yang kelima, sikap supel, lapang yang dimiliki oleh para tokoh masyarakat. Iblis gak suka kalau ada tokoh masyarakat yang supel. Akhirnya apa? Ja'a iblis bil ghisi, iblis membawa bendera kesombongan, kebencian. Nah, yang kita titik tekankan adalah yang keempat tadi, bi amanati tujar, dengan sikap amanah yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya di sini adalah pengurus Yanasira, pengurus lazis, ya, lembaga zakat, infak dan sedekah Yanasira. Ini harus betul-betul mulailah segala kegiatan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimana saja berada, maka marilah kita dukung, ya, kita dukung bersama apa yang telah dirintis Yanasira kerjasama dengan Dompet Duafa dan lain sebagainya. Maka kita dukung, karena bagaimanapun apalah artinya seorang pemimpin, seorang panitia, seorang pengurus tanpa didukung oleh umat. Makanya sangat tepat, ya, yang diangkat ini adalah pentingnya zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat. Umat yang bagaimana? Umat yang tetap berada dalam jalur jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu, apakah itu fuqaranya, apakah itu masakinnya dan lain sebagainya. Semoga Yanasira tetap jaya atas dukungan para jamaah di sekitar Al Hidayah Bambu Asri, ya, Pondok Bambu Asri, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Mudah-mudahan penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah tadi ada sesi, mungkin ada yang tanya, silakan. Baik, pada jemaah sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pas. Saya rasa tidak ada ya, jadi alhamdulillah akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Tidak terasa serangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Maka dari itu kami persilakan untuk Ustadz Ali Asri untuk menutup acara ini dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, malam ini termasuk malam yang mabruk, penuh berkah. Malam ini insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menggarisbawahi bahwa, ya mohon maaf, pelaksanaan yang namanya nisfu Sa'ban itu tidak terbatas antara maghrib isya, tapi semalam suntuk ini adalah malam nisfu Sa'ban. Insya Allah
Malam nanti kita tahajud, malam nanti kita sholat hajat, malam nanti mungkin ada sholat tasbih bagi yang mau, ya. Kemudian ada sholat yang sholat taubat misalnya, silahkan, karena malam ini adalah malam penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu di malam hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lebih dahulu kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan ya Nasira di masjid yang berskemnya di Masjid Al-Hidayah, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Fatihah menjadi sebab Allah bukakan pintu ampunan atas dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, baik yang sudah pulang ke rahmatullah maupun masih hidup, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita semuanya ada dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, hidup sehat walafiat sampai ketemu Ramadan 1442 Hijrah, dan siap untuk melaksanakan Siyam Ramadan pada siang harinya, Qiyam Ramadan pada malam harinya. Dan yang juga tidak kalah penting, mudah-mudahan datangnya Ramadan tahun ini virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdash syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal fadlu walakal mannu walakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nashkuru ala ni'matika allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata war ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal zalimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma dafa'anna wa anil muslimin wal muslimat fi ayyi makan minal bala wal ghala wal waba wal fahsya ma nazala bina minad dunya wa dhika syaitanir rajim wa min haula'il qaumidh dhalimin at-taghin al-baghin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini kami berada di Masjid Al-Hidayah Pondok Bambu Asri dalam rangka launching zakat, infak dan sedekah. Ridhoilah apa yang kami lakukan ya Allah, berkailah apa yang kami lakukan ya Allah, sukseskan cita-cita kami, tanamkan di hati kaum muslimin dan muslimat untuk menjadikan Ya Nasira sebagai tempat untuk membayar zakat, sedekah dan infaknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada para pengurus sehingga dia melaksanakan kejujuran dalam melaksanakan tugas kesehariannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Hadallahu wa yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان